Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan Rois Syuriah PRNU Mekarsari, guru kita bersama Ustadz Muhammad Suhal Fadli Al-Hitami. Kita doakan beliau semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dibanyakin uangnya, diberkahi hidupnya dan dilimpah rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga mukarram muhtaram Ketua Tanfidiyah PRNU Mekarsari, guru kita juga Ustadz Lutfan, kita doakan beliau juga biar selalu sehat lahir dan batin, ditambah dan terus ditambah keberkahannya dan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para pengurus PRNU Mekarsari dan para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga Kang Latif selaku kameramen. Yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang pada abah kita. Mutar. Dah, wah, jadi muter-muter, wah. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin. Yang punya utang biar cepat lunas utangnya, dibanyakin rezekinya, diberkahi rezekinya, diberi apalagi, minta apa lagi? Sehat badannya, sehat kantongnya, diberi ketenangan hati, ketentraman jiwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita lanjutkan makalah yang selanjutnya. Ada yang ingat enggak kemarin makalah keberapa? Lupa ya. Sekarang kita masuk ke makalah ke-15. Berapa ibu? Nanti kalau ditanya bisa jawab, insya Allah dapat minyak goreng. Nah, kalau nggak minyak celurit, duit, keren celurit. Mau duit ya? Ya insya Allah kalau nggak dapat dari sini dapat dari yang lain lah duitnya. Qala bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15. An-Nabi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahr. Qala Abu Bakar fi tafsiri dzalik al barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu fa idza fasada al lisanu bisabri matalan bakat alaihin nufusu ayil asyhasu min bani adam wa idza fasada al qalbu birriya matalan bakat alaihil malaikatu. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak, telah nyata kerusakan baik di darat dan di lautan. Tafsir yang ada yang kita baca dalam Al-Quran terjemah atau dari Departemen Agama, Al-Bar itu artinya daratan,
Al-bahru artinya lautan. Kalau kita baca terjemahan itu artinya daratan dan lautan. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih dalam menafsiri makna al-bar wal bahr. Kata beliau, al-barru huwal lisan. Yang dimaksud al-bar itu adalah al-lisan, lidah. Wal bahru wal qalbu, yang dimaksud lautan adalah hati. Faida fasada lisan, kalau lisan kita rusak artinya nggak bisa dijaga omongannya dengan mencaci, menghina. Bakat alaihin nufus, maka orang-orang akan menangis karena lisan kita. Karena tersakiti hatinya, terlukai hatinya, sehingga sebab omongan kita, perkataan kita, mereka sakit hati dan membuat mereka nangis. Lisan memang tidak bertulang, kan bahasa pepatah mah begitu ya. Lidah tak bertulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Ketika pedang melukai tubuh masih bisa obat dicari. Ketika lisan melukai hati, hendak kemana obat akan dicari. Luka di badan insya Allah masih bisa sembuh. Ya, beberapa hari, beberapa minggu insya Allah bisa sembuh. Cuma kalau udah sakit hati bisa dibawa sampai seumur hidup, betul nggak? Omongan tetangga pedes buat sampai sekarang masih inget tuh, padahal itu udah 20 tahun yang lalu misalnya. Makanya Sayyidina Abu Bakar mewanti-wanti kepada kita, biar kita nih hati-hati, jaga lisan, jaga lidah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu di dalam menjaga lisannya, lidahnya. Ya, makanya Sayyidina Abu Bakar mengingatkan sama kita, jaga itu lisan, jaga itu lidah. Lawan salam. Ini guru kita nih Kang Arif, sama Bang Ocit, alhamdulillah. Iya, lupa ya. Iya, Kakanda. Alhamdulillah sehat ya. Wih, Ustaz. Ayo, enggak. Contoh Bu, misalnya lisan nih, walaupun nggak marah-marah, nggak pakai suara kenceng, ngomongnya pelan aja, itu bisa sampai nyakitin hati. Contoh, ibu dibisikin sama suami ibu, "Mah, aku mau nikah lagi." Tuh, coba. Itu padahal ngomongnya pelan banget. Kira-kira gimana tuh? Lah, rasanya kan sakitnya tuh sakitnya tuh di sini sampai ke hati kan, dalam. Padahal ngomongnya, wah, itulah dahsyatnya lisan, dahsyatnya lidah. Ya. Makanya kata beliau, kalau orang rusak lisannya, suka mencaci, suka ngatain, suka menghina, suka ngebully, bikin orang-orang yang lain nangis. Wa idza fasadal qalbu, tapi kalau hatinya yang rusak, banyak penyakit hati, bakat alaihil malaikah, yang nangis bukan lagi manusia tapi malah malaikat. Gimana kagak nangis? Kelihatannya mah rajin ibadah, tapi ibadahnya bukan karena Allah. Di sini dijelaskan birria, karena pengen dianggap soleh, pengen dianggap mulia. Rajin mah rajin ibadahnya, tapi bukan lillahi ta'ala. Lah itu yang susah. Makanya di setiap ibadah kita dilihat, dicek,
Setiap niat ujungnya lillahi. Nah, sholat usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya pasti lillahi. Wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadan ni hadhihi sanati lillahi ta'ala lagi baik. Ujung-ujungnya pasti lillahi. Itu buat ngingetin kita kalau ibadah tuh harus lillahi. Kalau nggak lillahi ta'ala, malaikat nangis. Emang malaikat bisa nangis? Pernah dengar tangisan malaikat? Nah, sedih. Ibadahnya mah udah rajin, tapi karena hatinya rusak, akhirnya sia-sia. Bu ya, makanya ibu niat ngaji di sini lillahi. Sambil ngaji sambil jalan, saya mau ngaji lillahi ta'ala. Udah. Kalau nggak diniatin ribet, saya mau ngaji biar dapat minyak goreng. Nggak taunya pas dibagiin kagak dapet pisan. Akhirnya besok kagak mau, karena ngajinya bukan lillahi ta'ala tapi li minyak. Ya, nah ini sekilas terlihat sepele ya, karena setiap hari kita biasa ngomong ya, biasa bercanda. Tapi justru perkara-perkara yang sepele ini yang justru mendatangkan perkara yang besar. Di sini digarisbawahi tentang al-bahr. Jadi fil barri wal bahr. Makanya kita sering dalam bahasa Arab itu jangan sampai salah baca harokat. Sering dengar ya Pak ya? Bahasa Arab mah beda harokat, beda arti, bener nggak? Lah contohnya ini, ba sama ro. Kalau dibaca barun itu artinya daratan. Hurufnya sama, 2 huruf. Kalau mbaknya di kasro, birun, beda lagi artinya. Artinya apa? Kebaikan. Jauh nggak? Jauh artinya kan, daratan nama. Kalau dibaca birun kebaikan, dibaca barun daratan, dibaca burun ganti lagi jadi gandum. Tuh beda fathah kasro doma artinya beda, mana jauh banget lagi bedanya. Nah itu makanya kudu hati-hati fil barri wal bahr. Kilal hikmah fi annal lisan wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fiha wa fi khair. Li'anna al-lisana adz-dzakira bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkur al-wahid wa Allah ta'ala wa kadzalikal qalbu bi khilafi nahwil ain wal udhun fa innahu yata'addadu. Lisan di sini dijelaskan seharusnya diciptakan lisan ini beda sama yang lain. Kalau mata punya pasangan ada 2, hidung walaupun kelihatannya 1 tapi tetap lubangnya ada 2, kuping 2, tangan 2, kaki 2, apalagi sarimi isi, wah bawa merek ini. Nah lisan dibikin nggak 2, 1 itu dihususkan di sini untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi haitsu ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Kata Allah, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergerak bibirnya menyebut namaku. Tadi kan udah baca tahlil bareng-bareng ya.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Gampang apa susah? Ringan apa berat? Ringan kan, semua orang bisa. Cuma nggak semua orang diberi kesempatan atau mampu bisa menggunakan lidah untuk menyebut dan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah kita yang hadir ditakdir Gusti Allah bisa hadir sehingga bisa ikut berzikir. Kalau kita nggak datang nih hari, nih malam, ini waktu, mungkin di rumah, kemungkinan nggak kita berzikir? Ora, ya nggak, paling buka HP lihat TikTok. Punya TikTok ora? Nah, lihat Facebook, nonton TV, ya enggak. Tapi alhamdulillah Allah takdir kita kumpul di sini bisa berzikir. Sepele, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Gampang, mudah, ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Apa coba salah satu pahala atau manfaat dari bacaan subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Ada yang masih ingat nggak? Nah, ayo, yang ingat dapat hadiah nih. Iya, hadiahnya udah mau keluar baik. Teh dulu, teh. Yang kecil dulu. Ya dulu udah pernah saya bahas. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Kita kalau lagi baca itu ingat, wah ini dua kalimat nih, gampang diucapin tapi nanti akan bisa memberatkan dalam timbangan apa? Timbangan cabai. Oh, timbangan akhirat. Nanti di akhirat amal kita ditimbang baik buruknya. Kalau buruknya lebih berat, wassalam udah. Tapi kita berharap kebaikan kita lebih berat, ya enggak, lebih banyak sehingga bisa lebih. Nah, yang memberatkan timbangan diantaranya adalah subhanallah wa bihamdihi habibatani ila rahman. Allah seneng sama dua kalimat ini, sama yang baca dua kalimat ini Allah seneng. Kalau ibu disenengin, dicintai suami aja udah kayak luar biasa dahsyatnya rasanya kan. Gimana kalau Allah yang cinta, bener nggak? Tuh makanya bapak-bapak jangan sampai nganggurin bini selama 2 bulan. Siapa yang bininya dianggurin selama 2 bulan maka akan ditarik oleh pemerintah. Bini dianggurin 2 bulan ditarik sama negara, Blokir. diblokir. Kan ribet bininya diblokir. Lah iya. Oh 3 bulan. Itu apa tuh? Bayar pajak ya, rekening. Ibu-ibu kayak begitu sama. Ya itu bab lisan, bab lidah. Lebih dalam lagi bab hati. Nah ini hati yang senantiasa berzikir. Ini hati al-qalbu ya. Al-qalbu itu kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, 2 maknanya. Ada yang satu memang hati yang bagian dari organ tubuh yang kita sebut apa? Liver. Ada hati yang memang gak berbentuk, pakai alat secanggih apapun gak bakal kelihatan, itu yang namanya hati. Gak kelihatan. Itu ada di dalam diri. Sekarang saya tanya, ibu kalau lagi dapat duit 10 juta, amin. Itu seneng gak? Senengnya ada di dalam hati kan?
Itu kalau dicek pakai alat ketahuan nggak? Oh lagi seneng nih. Kelihatan nggak? Enggak. Atau lagi sedih, dicek organ dalam kita nih, dicek pakai alat secanggih apapun, ketahuan nggak? Wah ini orang lagi susah nih. Ini orang lagi seneng nih, lagi bahagia nih, lagi sedih nih. Kelihatan nggak? Lah sekarang di mana letaknya seneng, di mana letaknya sedih, bahagia, kecewa, sengsara, marah, letaknya ada di mana? Kelihatan nggak? Lah itulah yang dimaksud al-qalbu. Ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya makanya kalau hatinya sehat, hati sanubarinya sehat, insya Allah semuanya akan baik, semuanya akan ikut sehat. Ya enggak? Ada orang sehat tapi hatinya enggak sehat. Contohnya apa? Diberi kesehatan, badan sehat, jalan kemana ge nyampe, tapi giliran ngaji orang mau ngaji. Ini orang mau ya, bukan karena ada halangan, bukan. Ah males saya mau ngaji, kan begitu. Dia mah sehat-sehat tapi hatinya sakit. Lah ini yang ribet. Ngobatin penyakit hati mau ke dokter mana, kan begitu. Sakit apa ge ada dokternya. Sakit luar ada, sakit dalam ge ada spesialisnya. Lah kalau udah hati yang sakit mau nyari obat kemana? Hah? Ya kalau bukan kita hadir di pengajian. Ya kan? Kan emang keterangannya begitu. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafatumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Toh. Siapa yang duduk di majelis berzikir kepada Allah, Allah akan naungi dengan rahmatnya, diberi sakinah, ketenangan lahir, ketentraman jiwa. Karena kebanyakan penyakit dari pikiran. Ya banyak penyakit dari pikiran. Apa? Pulpennya habis. Pulpennya habis Ustaz. Ya pulpen habis udah rame mama. Ya Bu ya. Apa? Pulpen habis. Iya. Ya makanya pikiran ya kita upayakanlah biar pikiran ini jangan terlalu banyak mikir yang macam-macam. Ya. Yang bikin stres dikurangi. Jangan mikir yang bikin kita resah, gelisah, dikurangi. Ya, dibuang jauh-jauh. Karena saya pernah temen lagi musim Covid, kena Covid pisan tuh, aki-aki. Akhirnya dirawat di rumah, pakai infus, pokoknya perawatan di rumah. Kenapa? Karena takut di rumah sakit banyak yang pada lewat. Akhirnya dia di rumah di infus. Berapa hari di rumah orang bisa ngapa-ngapain. Akhirnya malam-malam jam 12 saya masih ingat tuh. Telepon, sini apa? Gini. Kita datang ke sono. Ya, beberapa orang. Ngapain? Kita di sono karaokean Bu. Lah karaokean beneran. Emang kebetulan rumahnya agak gede jadi nggak ganggu tetangga. Itu aki-aki lagi ngejoprak, lagi kena impus, orang bisa ngapa-ngapain. Saya datang ke situ bukannya ngobatin apa gimana, saya karaokean, ambil mic. Ayo kita karaokean di situ bareng-bareng. Kita bercanda, kita ngobrol. Itu aki-aki sambil ngeliatin, kadang sambil ketawa sendiri ngeliatin kita kan bercanda. Pagi-pagi udah lepas infus, udah bisa jalan coba. Udah nggak nunggu besok, udah pagi-pagi udah lepas infus, udah bisa jalan. Kenapa? Lah mungkin selama ini dia sakit, stres, ya enggak? Aduh kena Covid, yang lain mah pada ninggal ini, pada lewat. Jangan-jangan saya begitu, pikirannya ruwet.
akhirnya lama sembuhnya. Giliran teman-teman datang pada ketawa, bercanda, ya kan, akhirnya refresh, pikirannya juga los. Besoknya alhamdulillah langsung. Ya jadi pikirannya jangan terlalu dibikin sumpek. Maksudnya nih hati. Ya karena keterangan ayatnya begitu Ustaz ya. Qulubul la yafqahuna biha. Ternyata hati ini yang tempat memahami sesuatu itu hati. Kalau kita kadang mikir di sini ya, mikir ya. Kalau puyeng di sini. Sekarang ibu kalau mikir, itu yang bekerja otak apa hati? Ayo. Kalau mikir pakai otak apa pakai hati? Pakai otak ya? Pakai otak. Kambing punya otak nggak? Kebo punya otak punya? Bisa mikir nggak? Katanya mikir pakai otak. Dua-duanya. Ibu kalau lagi mikir, ngomong nggak dalam hati? Aduh ini gimana ya? Udah datang bulan ini, pas wayanya bayar cicilan panci. Itu kesannya mikir kan? Tapi sebenarnya yang ngomong siapa? Pikiran apa hati? Jadi semuanya mau dipikirin, mau diapa itu pusatnya ada di dalam hati. Makanya kudu sugesti yang baik-baik. Ya, sugesti yang baik-baik. Makanya beberapa pertemuan yang lalu saya udah pernah ngebahas. Ibu misalnya sakit, kurang sehat di rumah nih, lagi meriangin apalagi apalah, pokoknya badan gak enak. Pas waktunya ngaji malam Sabtu, itu kira-kira enaknya rebahan di rumah apa ngaji? Rebahan di rumah lah. Saya mau orang yakin kalau pengen ngaji. Iya misalnya badan lagi kagak enak, ya masuk angin nih, pas malam Sabtu jadwal ngaji, kira-kira berangkat apa? Ya enggak? Oh iya rebahan. Tapi kalau kita berani bersugesti, waktunya ngaji, walaupun saya meriang, saya berangkat ngaji. Coba berani begitu, insya Allah nyampe di tempat pengajian, pulang dari pengajian, insya Allah. Ya kalau masih meriang juga ya jangan salahin pengajiannya. Kata Ustadz kalau meriang ngaji sembuh, ini masih meriang baik lagi ya. Karena tempat pengajian begini paling nggak pikiran kita tuh refresh. Ya hati kita tuh nggak terlalu beban. Kalau di rumah kan aduh meriang, aduh gini, aduh banyak kan adunya, lama sembuhnya. Nggak iya. Karena pengalaman saya begitu. Ya pengalaman begitu dulu kan pernah saya cerita. Sama. Oh iya tuh udah banyak pengalaman dah. Jadi waktunya ngaji saya flu. Namanya flu bu, itu bagian pilek, bagian hidung. Ya penyakitnya di hidung yang kerasa kan seluruh badannya enggak. Sampai puyeng, batuk ngikut, badan kagak enak, greges padahal flu doang. Pas jadwalnya ngaji, ya itu saya udah niat jahat padahal tuh. Niat jahatnya apa? Yang penting saya datang ngaji. Di tempat pengajian saya flu sekali aja, saya langsung pamit izin pulang. Niat saya udah jelek tuh. Pokoknya saya flu sedikit aja udah Hasim, udah saya izin. Duh lagi gak enak badan nih, balik ya. Udah saya niatin dari rumah. Di jalan flu, batuk, di jalan masih ngerasain. Nyampe tempat pengajian sampai subuh itu flu kagak keluar-keluar. Sampai saya pulang habis subuh mikir, perasaan saya datang sakit. Sampai lupa sama sakit. Perasaan saya datang sakit, udah niat pengen pulang duluan. Tapi sampai subuh itu penyakit kemana? Alhamdulillah gitu ya bu ya. Kalau kehujanan lagi jangan sugestinya yang jelek-jelek. Aduh hujan, waktu ngaji hujan, ntar kalau kehujanan saya bisa demam, pilek lah. Kena hujan lah pilek beneran, demam beneran. Sugestinya begitu. Sugestinya diganti, wah hujan mah rahmat,
Mudah-mudahan dengan hujan jadi obat, badan yang kagak enak jadi enak, penyakit yang ada di badan hilang semua karena hujan dari Gusti Allah. Hujan-hujanan insya Allah. Ya kalau nggak sembuh ya meriang. Ya kalau meriang berarti belum yakin gitu aja udah. Ya itu baru bab hujan. Di lain sebagainya juga bisa kita praktekin. Gitu ya. Dari itu luar biasanya kekuatan batin, kekuatan hati. Ya, kekuatan hati. Iya, ibu nggak punya duit, udah pagi-pagi dapat duit. Udah insya Allah dapat. Iya, gitu. Udah. Wa innama syubbiyal qalbu bil bahr li syiddati amaki wa tisaihi. Kenapa kok hati diserupakan dengan lautan? Karena saking dalamnya. Lautan dalamnya orang kira-kira. Ternyata hati kita juga sangat amat dalam. Cuma dalamnya ini gaib, artinya nggak bisa terdeteksi. Saking dalamnya, ibu kalau nangis keluar air apa? Air matanya manis apa asin? Nah, kenapa bisa asin? Lah, iya, air laut asin karena dalam, saking dalamnya asin. Lah kita keluar air mata, kenapa air mata kita asin? Campur kering. Campur kering gitu ya. Iya. Ya, karena hati kita juga sangat terlalu dalam. Gitu ya. Oke, 5 menit lagi. Bisa kita isi dengan pertanyaan. Sharing. Ya. Yang nanya dapat. Gitu. Iya. Oh iya, yang nanya dapat katanya tuh. Ini alhamdulillah nih, door prize-nya lumayan banyak nih. Mudah-mudahan kebagian semua. Nih pertanyaan pertama 2 kotak. Tuh, pertanyaan ini jadi kayak Yang ini mau kita nanya. sales ini. Nanya. Udah kayak sales Yang mau gitu. nanya langsung dua. Ayo, teh Paji. Ayo, dua yang mau. Ini teh sosro, teh celup, teh poci. Ada 2. Yang mau nanya dapat teh 2. Bebas, mau nanya apa aja boleh. Bebas. Nih banyak yang jawab nanti nih guru-guru kita. Saya mah udah kelar tugas saya udah.